Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ada sarapan tadi pagi nak? Ada. Bagus, karena sarapan sangat penting bagi kita. Kenapa sarapan itu penting? Karena kalau dengan sarapan kita bisa fokus dalam belajar pada hari ini. Selanjutnya sarapan itu juga membuat kita semangat dalam belajar dan bisa ceria dalam belajar kita hari ini. Besok-besok kalau misalnya pagi sarapan dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Teman-temannya hadir semua? Alhamdulillah. Untuk kelancaran belajar kita pada hari ini, baiknya kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Tolong pimpin doanya pagi ini pada Roli. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih dari lantunan doa kita tadi. Kita berharap Allah bukakan pikiran kita dan kita bisa menerima apa yang pembelajaran yang kita akan dapatkan pada hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu mau minta dong, sebelum kita belajar rentangkan tangannya di samping kanan kirinya. Udah? Turunkan lagi. Rentangkan lagi. Turunkan lagi. Sekarang Ibu mau tanya, apa yang kita lakukan sebentar ini? Yang kita lakukan sebentar ini adalah bergerak. Benar, yang kita lakukan sekarang ini adalah bergerak. Gerak itu adalah salah satu dari ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tetapi makhluk hidup itu juga tumbuhan dan juga hewan. Berarti tumbuhan dan hewan juga bergerak. Nah, sebelum kita mulai yang berat-berat, kita mulai dengan cerita dulu ya tentang kancil dan buaya. Dari anak-anak semua, siapa yang mau membacakan paragraf yang Ibu tampilkan di depan? Ayo, silakan. Iya, silakan baca aja. Ya, ya, terima kasih. Jadi kita tadi di paragraf ini kita membahas apa? Kita membahas kancil yang lapar kan? Ya, karena kancilnya lapar, dia berjalan di tepi sungai. Karena kancilnya lapar, dia melihat ada buah-buahan di seberang sungai. Karena kancilnya juga lapar, ia ingin menyeberangi sungai tersebut. Jadi, ide pokok dari paragraf ini adalah kancil yang lapar, bukan? Nah, itulah yang kita pelajari hari ini anak-anak. Ide pokok adalah gagasan utama yang menjadi dasar pembuatan dari paragraf. Dari ide pokok itu kita bikin paragrafnya, kita bikin kalimat-kalimat yang lain dari ide pokok tersebut. Ide pokok itu bisa kita temukan di awal paragraf. Itu seperti cerita kancil tadi. Di awal paragraf. Dan ada yang di akhir paragraf itu seperti kesimpulan. Karena kancil berjalan di sungai melihat buah-buahan dan ingin menyeberang.
karena dia lapar. Itu contohnya kalau yang di akhir paragraf. Dan ada yang letaknya itu bisa di awal dan bisa di akhir paragraf. Itu namanya paragraf campuran. Selanjutnya kita lanjutkan cerita bergambar kita ya. Bergambar cerita itu adalah gambar yang disusun-susun membentuk sebuah cerita yang urut. Ya, betul atau tidak? Ya, jadi ceritanya adalah setelah Kancil ingin menyeberangi sungai, dia bertemu dengan buaya. Buaya bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu ingin jadi santapan saya?" Lalu Kancil berkata, "Aku tidak ingin menjadi santapan kalian. Aku adalah titisan dari raja yang ingin membagi-bagikan daging kepada kalian. Jadi aku harus hitung kalian semua. Dengan aku hitung, tapi kalian berbaris sampai ke seberang sana. Nanti aku akan lompat sambil hitung supaya kalian adil dapat dagingnya." Mulailah Kancil lompat sampai ke seberang. Lalu di seberang Kancil lari dan pergi ke pohon buah meninggalkan buaya yang marah. Itulah cerita Kancil dan buaya. Kalau ibu mau tanya, ibu mau tanya, ada yang mau ngasih makna dari cerita kita pagi ini? Atau ibu tunjuk kepada ibu tunjuk aja deh kepada Febrina. Yuk, apa makna dari cerita Kancil dan buaya pagi ini? Baiklah, ibu saja yang bilang kesimpulannya. Kesimpulannya adalah kalau misalnya Kancil itu menipu buaya untuk bisa menyeberang. Dan gara-gara Kancil menipu buaya tersebut marah kepada Kancil. Jadi maknanya adalah janganlah kamu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Kalau kamu melakukan sesuatu yang tidak baik kepada orang lain, orang tersebut akan tidak menyukai kita. Jadi tetaplah gunakan kecerdasan kita di tempat yang seharusnya dan jangan menipu ataupun berbohong kepada orang lain, karena orang lain pun gak suka kalau dibohongi dan tidak suka kalau misalnya mereka itu ditipu oleh orang lain kayak gitu. Itu maknanya. Sekarang ibu mau tanya, ada yang ada yang merasa sedikit ilham apa perbedaan gerak antara buaya dan juga Kancil? Ya, perbedaannya adalah kalau buaya itu dia berjalan dan berenang. Kalau misalnya Kancil, dia itu berjalan, dia melompat dan juga berlari. Kenapa buaya dan Kancil itu berbeda cara bergeraknya? Ya, karena itu alat geraknya yang berbeda. Kalau misalnya alat geraknya Kancil itu adalah kaki, dan alat geraknya buaya itu adalah kaki dan juga ekor untuk berenang. Jadi pada hewan semakin bervariasi alat geraknya, semakin berbeda pula cara dia bergerak. Contohnya di burung itu memiliki sayap, maka dia bergerak bisa terbang, ya kan? Ikan dia memiliki insang, gara-gara dia memiliki insang dan ekor, dia bisa berenang di dalam air. Baiklah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak. Apakah ada yang masih belum mengerti? Sudah, Bu. Iya, bagus sekali anak-anak ibu. Selanjutnya kita latihan dulu ya. Ibu sudah siapkan LKS-nya. Ketua kelas tolong maju ke depan, ambil LKS-nya, bagikan ke teman-temannya yang telah ibu buat ini. Nanti kumpulkan pas waktu istirahat ya. Iya, terima kasih. Semoga apa yang sedikit kita pelajari hari ini, walaupun sedikit, kita bisa paham
dengan materinya dan kita bisa praktekkan pula di kehidupan kita sehari-hari. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.